Kami berharap di sini keadilan benar-benar ditegakkan. Jangan sampai kemudian kami sebagai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. Polri benar-benar tidak boleh geser sedikit pun dari keadilan. Tidak boleh berpihak karena mungkin misal anggap saja seandainya Polri berhutang budi misalnya kan sama Pak Jokowi misalnya atau apalah gitu terkait. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini dari Front Kebangkitan Petani dan Nelayan Banten di wilayah pesisir utara Banten. Kami di sini hadir untuk memberikan dukungan dan support terhadap saudara-saudara kami, Pak Roy Suryo dan juga Bu Dr. Tifa. Kami berharap di sini keadilan benar-benar ditegakkan. Jangan sampai ditutup-tutupi. Kebenaran harus dibuka seluas-luasnya secara transparan. Harapan kami seperti itu. Dan apabila Polri hari ini dalam memproses kasus ini ada indikasi, katakanlah seperti misalnya persepsi publik, artinya ada proses rekayasa atau segala macam, maka ini akan menjadi presiden buruk bagi penegakan keadilan yang ada di Republik ini. Jangan sampai kemudian kami sebagai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. Jadi kami harap keadilan harus benar-benar ditegakkan dan harus dibuka secara transparan. Seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama kami juga bagian dari masyarakat petani dan nelayan. Kedatangan kami di sini sama mungkin dengan kawan-kawan yang lain, yaitu membersamai saudara-saudara kita, saudara Rosuryo dan kawan-kawan, Pak Rismon juga dan kawan-kawan lainnya. Ya, kami sebagai masyarakat petani nelayan, kami berharap hukum ini harus benar-benar tegak setegak-tegaknya. Dan sesungguhnya sebenarnya bagi Polri ini adalah peluang untuk memperbaiki persepsi atau citra gitu kan. Ya, persepsi masyarakat terhadap Polri yang selama ini dianggap citranya kurang baik oleh masyarakat. Disinilah satu-satunya peluang atau kesempatan Polri untuk membuktikan gitu, atau untuk memulihkan citranya agar supaya masyarakat lebih percaya lagi kepada penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri. Artinya di dalam kasus ijazah palsu ini kami berharap Polri benar-benar tidak boleh geser sedikit pun dari keadilan. Tidak boleh berpihak karena mungkin misal anggap saja seandainya Polri berhutang budi misalnya kan sama Pak Jokowi misalnya atau apalah gitu terkait jabatan atau apalah itu mah. Nihilkan dulu lah, buang dulu lah persoalan-persoalan itulah. Mari kita membersamai keadilan demi kepentingan berlangsungnya keadilan bagi negara kita. Karena kami sebagai masyarakat kecil yang ada di paling bawah sana, yaitu masyarakat petani nelayan, juga melihat ini sepertinya bangsa Indonesia ini seperti keadilannya sudah lama terkubur gitu. Artinya kami tidak melihat ketegakan keadilan di bangsa kita ini. Maka kami sesungguhnya, saya pikir bukan hanya kami yang ada di sini ya, seluruh rakyat Indonesia sedang sangat merindukan gitu. Sedang merindukan betul-betul keadilan yang ada di Indonesia ini. Jadi kami mohon kepada Kapolri untuk bersikap seadil-adilnya. Tidak boleh ada rekayasa hukum ataupun apa, tidak boleh. Katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan saya pikir ketika kita mencoba untuk melakukan yang benar itu benar, yang salah itu salah, ini juga salah satu ciri-ciri orang yang
sudah melakukan tindakan hukum berpikir yang benar. Karena hukum berpikir yang benar tuh ya pasti harus mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan bukan hanya di kata-kata, tapi juga di pola laku, di perbuatan. Nah, saat ini Pak Kapolri, mohon hukum ditegakkan seadil-adilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nanti aja katanya. Oh ya udah yuk. Kamar.